Untuk materi pertama kami yakni di bab pendahuluan, jaringan transportasi Italia dan Eropa memiliki banyak jembatan yang dibangun sejak tahun 1960-an menggunakan balok pracetak beton bertulang prategang atau PJ girder dengan tendon baja post tension. Korosi pada tendon baja ini seringkali tidak terdeteksi secara visual, namun dapat menyebabkan penurunan signifikan kapasitas struktural jembatan. Beban lalu lintas saat ini semakin berat dan tidak lagi sesuai dengan skema desain awal dari jembatan tersebut, sehingga meningkatkan risiko kegagalan. Untuk itu perlu metode analisis probabilistik yang menggabungkan antara efek korosi dan beban lalu lintas guna mendukung prioritisasi, inspeksi, dan tindakan pemeliharaan jembatan secara efisien. Dampaknya terhadap kapasitas tegangan. Korosi terhadap kapasitas tegangan mengakibatkan penurunan kemampuan baja tendon prategang untuk menahan beban. Korosi mengurangi luas penampang dan kuat tarik baja tendon, yang berarti tegangan yang dapat diterima oleh material tersebut menjadi lebih rendah. Akibatnya, kapasitas struktural berkurang, dan jembatan atau elemen struktur menjadi lebih rentan terhadap kegagalan pada beton yang lebih rendah. Yang berubah akibat korosi dan dampaknya terhadap tegangan. Rumus dasar yang berubah sebelum korosi adalah tegangan pada baja tendon prategang dihitung berdasarkan kekuatan tarik dan luas penampang baja yang utuh, tanpa adanya penurunan kapasitas material. Rumus seperti di bawah. Kemudian setelah korosi, tegangan pada baja tendon prategang menurun karena penurunan kekuatan tarik dan modulus elastisitas. Penurunan ini tergantung pada tingkat korosi yang mengurangi kapasitas baja tendon untuk menahan tegangan dan mengurangi daya dukung struktural. Selanjutnya adalah rumus dasar yang berubah akibat korosi dan dampaknya terhadap regangan. Rumus dasar yang berubah sebelum korosi adalah regangan pada baja tendon prategang dihitung berdasarkan hubungan antara tegangan dan modulus elastisitas baja yang utuh. Tidak ada pengaruh penurunan kapasitas material, sehingga regangan yang terjadi lebih rendah untuk tegangan yang sama. Berikut adalah rumus yang didapatkan sebelum korosi. Selanjutnya adalah setelah korosi. Korosi menyebabkan penurunan modulus elastisitas dan kekuatan tarik baja tendon yang meningkatkan regangan pada material untuk tegangan yang sama. Akibatnya, struktur menjadi lebih rentan terhadap deformasi dan kehilangan daya dukung. Selanjutnya adalah dampaknya terhadap kapasitas regangan. Korosi terhadap kapasitas regangan mengakibatkan peningkatan regangan pada baja tendon prategang untuk tegangan yang sama. Korosi mengurangi modulus elastisitas dan kekuatan. Kemudian dampaknya terhadap kapasitas regangan. Korosi terhadap kapasitas regangan mengakibatkan peningkatan regangan pada baja tendon prategang untuk tegangan yang sama. Korosi mengurangi modulus elastisitas dan kekuatan tarik baja tendon, yang membuat material lebih mudah terdeformasi. Akibatnya, kapasitas struktural berkurang karena regangan meningkatkan lebih cepat dibandingkan dengan kondisi tanpa korosi, yang menyebabkan struktur menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya, rumus dasar yang berubah akibat korosi dan dampaknya terhadap kapasitas lentur. Yang pertama, rumus dasar yang berubah sebelum korosi. Kapasitas lentur awal dihitung berdasarkan area penampang baja prategang dan baja biasa yang tidak terkorosi. Rumus utama untuk menghitung momen lentur ultimate atau MU dapat ditulis seperti rumus di bawah. Yang kedua, rumus dasar yang berubah setelah korosi. Korosi menyebabkan penurunan luas penampang baja yang pada gilirannya mengurangi kapasitas lentur. Penurunan kapasitas ini juga melibatkan perubahan dalam sifat mekanik baja seperti modulus elastisitas dan kekuatan ultimat yang dapat ditulis seperti rumus di bawah. Selanjutnya, dampaknya terhadap kapasitas lentur. Korosi dapat mengurangi kapasitas lentur secara signifikan, terutama pada struktur dengan tendon yang terkorosi parah. Berdasarkan analisis fragilitas yang dilakukan, untuk tingkat korosi 15%, kapasitas lentur dapat turun hingga lebih dari 50% pada semua tipologi balok beton pracetak yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa korosi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya dukung yang sangat besar, yang dapat mempengaruhi kinerja struktural di bawah beban lalu lintas. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rumus atau teori.
Yang pertama yaitu derajat korosi tendon, meningkatkan kehilangan luas penampang tendon dan memodifikasi sifat mekanik baja, menyebabkan kapasitas dan kekakuan baja menurun. Dan yang kedua yaitu modifikasi sifat mekanik baja, penurunan modulus elastisitas, tegangan luluh, kekuatan ultimate, dan regangan ultimate baja akibat korosi yang mengubah perilaku elastis plastik menjadi lebih ketas. Dan yang ketiga yaitu variasi parameter material dan geometri, ketidakpastian nilai kuat tekan beton, dimensi penampang balok, dan luas tendon para tegang mempengaruhi perhitungan kapasitas. Dan yang terakhir adalah beban lalu lintas saat ini. Beban kendaraan yang lebih berat dan lebih banyak dibanding beban desain awal menyebabkan permintaan lentur lebih tinggi daripada balok. Kesimpulan dari materi ini adalah korosi tendon baja pre-stacing pada balok beton pracetak secara signifikan mengurangi kapasitas lentur dan mengubah karakteristik tegangan-kegangan material, meningkatkan kerentanan jembatan terhadap kegagalan akibat beban lalu lintas. Pendekatan analistik yang mengakomodasi perubahan sifat mekanik tendon memberikan estimasi kapasitas yang lebih akurat. Metodologi probabilistik yang digunakan sangat berguna dalam menentukan prioritas inspeksi dan tindakan pemeliharaan preventif secara efisien, yang sangat penting untuk memperpanjang umur layanan dan menjaga keselamatan pengguna jembatan.